Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami kelompok 2 Diklat Jarak Jauh, calon pengawas angkatan ketiga, Balai Diklat Keagamaan Denpasar tahun 2021. Saya Ilham, bertugas di MTSN 2 Dompu. Ada Ibu Rosmiati Sarjana Agama, bertugas di MTSN 1 Dompu. Ada Ibu Erni Yusnita Sarjana Sosial, bertugas di MTSN 1 Dompu. Ada Ibu Dian Ekawati Sarjana Agama, beliau Kepala Min Dompu. Ada Ibu Zubaidah Sarjana Pendidikan Islam, bertugas di Min Dompu. Pada kesempatan ini, saya bersama teman-teman akan membagi pengalaman selama mengikuti pembelajaran materi pengelolaan supervisi manajerial dengan narasumber Bapak Dr. Andus Bambang Rudianto Magister Pendidikan. Saat ini kami sudah mengikuti pembelajaran memasuki hari kelima. Kami merasa senang karena orang-orang yang mengajar sangat kompeten di bidangnya masing-masing, sehingga kita peserta dengan mudah memahami materi yang diberikan. Dan disiplin dari panitia yang sangat luar biasa, sehingga kami tetap berharap kegiatan DJJ ini akan berjalan lebih baik lagi. Bapak Dr. Andus Bambang Rudianto Magister Pendidikan memberikan kami pemahaman tentang materi supervisi manajerial. Mari kita lihat sekilas tentang supervisi manajerial. Supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah. Dan ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut. Adapun program pengawasan manajerial terdiri dari pemantauan, pembinaan, bimbingan dan latihan, serta penilaian. Keempat aspek inilah yang menjadi tugas utama dari seorang pengawas ketika melakukan pengawasan di lapangan. Sedangkan metode pengawasan manajerial terdiri dari monitoring dan evaluasi, FGD atau DKT, metode Delphi, dan workshop. Keempat metode ini nanti sangat bergantung dengan keadaan dan situasi di lapangan sebagai seorang pengawas. Sedangkan teknik pengawasan manajerial terdiri dari teknik individual dan teknik kelompok. Ini juga nanti sangat bergantung dengan persoalan dan masalah yang muncul ketika melakukan pengawasan di lapangan. Dan yang menarik bagi kami adalah Bapak Dr. Andus Bambang Rudianto Magister Pendidikan mengantarkan kami berdiskusi tentang penjabaran konsep pembelajaran menghadapi abad 21. Bahwa dalam menghadapi abad 21, proses pembelajaran perlu mengintegrasikan pembelajaran HOTS dengan pendekatan TIPEK. Dalam surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, bahwa guru diwajibkan merancang RPP dengan komponen tujuan pembelajaran harus hot, kegiatan pembelajaran harus hot, dan penilaian pembelajaran pun harus hot. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut, maka seorang guru harus mampu mengintegrasikan pembelajaran HOTS dengan pendekatan TIPEK. Pada dasarnya, konsep pendekatan pembelajaran TIPEK melibatkan 7 domain pengetahuan. Yang pertama adalah domain contents knowledge. Ini terkait dengan bidang studi atau materi pembelajaran yang diampu oleh seorang guru. Yang kedua adalah pedagogical knowledge. Ini terkait dengan proses dan strategi pembelajaran. Selanjutnya, technological knowledge. Ini terkait pengetahuan guru dalam menggunakan teknologi digital. Yang keempat adalah pedagogical content knowledge. Ini merupakan gabungan pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran dengan proses dan strategi pembelajaran. Yang kelima adalah technological content knowledge. Domain ini terkait dengan pengetahuan guru tentang teknologi digital dan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran. Yang keenam adalah technological pedagogical knowledge. Domain ini terkait pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan mengenai proses dan
strategi pembelajaran. Yang ketujuh adalah technological, pedagogical, content knowledge. Domain inilah yang sangat diharapkan terjadi di mana guru memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang teknologi digital, pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran, serta pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran. Domain terakhir inilah yang merupakan kerangka pengembangan penerapan TIPEK, di mana guru dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran yang melibatkan paket-paket pengetahuan tentang teknologi, tentang materi, dan proses atau strategi pembelajaran. TIPEK sesungguhnya masih merupakan kerangka umum, sehingga guru harus menerjemahkannya ke dalam tataran secara praktis. Mari kita lihat bagaimana gambaran penerapan TIPEK secara praktis dalam pembelajaran dengan pendekatan TIPEK. Yang pertama, menggunakan TIK untuk proses penilaian peserta didik. Yang kedua adalah menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan TIK untuk memahami peserta didik. Selanjutnya, mengintegrasikan TIK dalam rancangan kurikulum termasuk kebijakan. Selanjutnya adalah mengintegrasikan TIK untuk menyajikan data. Yang keenam adalah mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran. Dan yang ketujuh, menerapkan TIK untuk pengelolaan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan TIK dalam konteks mengajar. Itulah sekilas tentang konsep pembelajaran dengan pendekatan TIPEK. Selanjutnya, kami ditantang untuk melakukan action dengan tugas mandiri dan tugas kelompok. Pada tugas mandiri, kami diberikan bekal sebagai pengawas untuk mengisi dan menelaah 5 instrumen, yaitu instrumen pembinaan guru dalam menyusun RPP, instrumen pembinaan guru dalam pelaksanaan pembelajaran, instrumen supervisi pembinaan kepala sekolah, instrumen pemantauan pelaksanaan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan, dan instrumen penilaian kinerja kepala sekolah. Dan terakhir, bagaimana cara menyusun rekomendasi dan program tindak lanjut sebagai pengawas. Khusus kelompok 2 menjadi pengalaman tersendiri dalam mengisi instrumen karena kami bekerja masing-masing di rumah dengan berkoordinasi dengan teman-teman yang berada di sekolah sebagai sampel pembinaan. Alhamdulillah, anggota kelompok 2 bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, walaupun kami merasa sulit karena penerimaan materinya secara virtual dan mengerjakan tugas pun secara virtual. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu narasumber, lebih khusus kepada Bapak Dr. Bambang Rudianto Magister Pendidikan yang telah membimbing dan mengajarkan kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengikuti diklat ini walaupun dilaksanakan secara virtual. Untuk teman-teman kelompok 2, terima kasih atas kekompakan dan kebersamaannya, sehingga tugas demi tugas bisa diselesaikan tepat waktu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.